selalu pergi ke pasar ya untuk membeli barang. Nah, kira-kira pasar sendiri itu apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar baik secara luas maupun secara sempit. Baik, jadi pengertian pasar secara sempit adalah tempat fisik bertemunya penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Contohnya itu adalah pasar tradisional seperti pasar-pasar yang ada di Demak itu seperti pasar Bintaro dan juga pasar lainnya. Nah, secara luas proses ini pasar ini adalah proses interaksi antara penjual dan juga pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan berdasarkan permintaan dan penawaran tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Contohnya itu ada pasar sahih. Pasar sendiri itu dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis barangnya, yaitu ada pasar faktor produksi, yaitu tempat jual beli input untuk produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, permintaan datang dari produsen dan penawaran itu datang dari konsumen. Sedangkan pasar barang konsumsi adalah tempat jual beli barang siap pakai. Permintaan itu datang dari konsumen dan penawaran itu datang sendiri dari produsen. Nah, setelah kita sudah mengenal apa saja sih pasar itu dan juga pengertian dari pasar itu sendiri, kita akan mengenal lebih lanjut nih tentang peran yang dimiliki oleh pasar. Jadi pasar ini memiliki beberapa peran penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan stok barang untuk masa depan dan juga melakukan promosi untuk pasar itu sendiri. Lalu kita akan mengenal macam-macam dari pasar itu sendiri nih. Jadi macam-macam pasar itu diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam beberapa kategori. Nah, menurut jenisnya pasar ini dibagi menjadi pasar barang konsumsi, yaitu kebutuhan sehari-hari dan juga faktor barang produksi. Kalau pasar barang konsumsi ini difokuskan lebih untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kalau pasar faktor produksi ini lebih ke pasar-pasar yang menjual alat-alat untuk di pasar produksi itu sendiri. Lalu untuk menurut wujudnya itu dibagi menjadi pasar konkret. Pasar konkret ini adalah pasar yang fisiknya itu nyata dan penjual dan juga pembeli itu ada di dalam suatu tempat. Sedangkan untuk pasar abstrak itu adalah interaksi itu terjadi, tapi penjual dan pembeli atau barang tidak bertemu secara langsung secara fisik. Contohnya itu ada bursa komoditas dan juga pasar valuta asing. Menurut barang yang dijual itu contohnya ada pasar ikan, pasar sayuran, pasar daging, dan juga menurut waktu jual belinya ada pasar harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Untuk menurut tempatnya, itu diberi nama sesuai dengan lokasinya. Contoh seperti Pasar Jatinegara dan juga Pasar Cikini atau yang ada di Demak adalah Pasar Bintaro. Menurut luas jangkauan distribusinya, yaitu ada pasar lokal, daerah, nasional, sampai ke internasional. Kemudian ada bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna yaitu keadaan di mana harga ditentukan murni oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Pembeli dan penjual tidak dapat menentukan harga secara individu. Kemudian ada ciri-cirinya, yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang dijual relatif sama. Kemudian adanya kebebasan untuk masuk dan keluar pasar bagi para penjual, dan setiap pihak mengetahui keadaan pasar dengan sempurna. Di dunia nyata pasar ini sulit ditemukan. Contoh yang paling mendekati yaitu seperti pasar produksi pertanian. Lanjutan pasar persaingan sempurna, kelebihannya yaitu harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen, serta produsen terpacu berproduksi dengan efisien. Kemudian ada kekurangannya, semua barang bersifat sama, yang membuat tidak ada keunggulan di antara produk yang dapat menyebabkan inovasi menjadi terhambat. Selanjutnya pasar monopoli. Pengertiannya itu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan tidak memiliki barang pengganti atau substitusi yang dekat. Penjual bertindak sebagai penentu harga, price maker. Contoh PT PLN, PT KAI. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Tidak ada barang pengganti yang dekat. Ada hambatan besar untuk masuk ke dalam pasar. Penyebab atau hambatan masuk ditetapkan oleh undang-undang, misal hak eksklusif pemerintah, hak paten atau cipta, butuh modal atau skala ekonomi yang sangat terasa atau menguasai sumber daya unik. Kebaikannya, skala ekonomi bisa menurunkan biaya, menjaga kesinambungan perusahaan, mendorong penggunaan teknologi tinggi dan penelitian. Keburukan, rawan penyalahgunaan kekuatan ekonomi,
menetapkan harga tinggi, konsumen tidak punya pilihan, kesenjangan pendapatan, dan hilangnya persaingan sehat. Peran pemerintahnya menjaga monopoli dengan UU antitrust, memberi izin perusahaan baru untuk menyaingi, membuka keran impor, atau menetapkan harga eceran tinggi. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Jadi pengertian pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jika hanya dua perusahaan disebut duopoli. Contohnya ada industri semen, industri sistem operasi gawai seperti Windows, Android, dan juga iOS. Ciri-cirinya adalah terdapat beberapa penjual dan juga banyak sekali pembeli. Juga ada barang yang dijual bisa homogen atau berbeda corak, dan juga adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau kebijakan harga satu perusahaan memegang yang lain. Lalu juga ada penggunaan promosi dan iklan yang sangat intensif. Kebaikannya adalah terdorongnya penerapan teknologi baru dan penelitian konsumen memiliki kebebasan memilih, dan iklan meningkatkan efisiensi pasar. Kelemahannya sendiri adalah membutuhkan modal investasi yang sangat besar untuk masuk dan memicu persaingan harga yang ketat antar produsen. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Pengertiannya itu pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan diferensiasi pada beberapa aspek. Contohnya itu pasar sepeda motor, pasar sabun mandi. Ciri-cirinya terdapat banyak produsen atau penjual, jenis barang yang dipasarkan berbeda, diferensiasi produk, misalnya beda kemasan, cara pembayaran, atau layanan penjual. Barang bersifat semi substitusi. Produsen mampu mempengaruhi harga karena punya pelanggan setia pada ciri khas produknya. Produsen mudah masuk dan keluar pasar. Promosi penjualan atau iklan harus sangat aktif untuk mendongkrak citra dan pembeli.